Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu. Bapak akan menjelaskan sedikit untuk materi kali ini, ya, yaitu tentang fungsi dan jenis informasi. Meneruskan dari minggu yang lalu yaitu dengan judulnya informasi publik. Nah sekarang Bapak akan lanjutkan pembahasannya tentang fungsi dan jenis informasi itu sendiri. Nah, fungsi informasi itu dibagi menjadi beberapa, yaitu sebagai media hiburan, ya. Informasi yang disampaikan dapat berfungsi sebagai media hiburan, yaitu sebuah konser musik itu bisa dijadikan bahasa dan gambar yang menarik. Nah, itu sebuah informasi salah satunya. Yang kedua adalah sebagai sumber berita. Tentunya kalian sering mengetahui beberapa berita melalui media online. Nah, ini adalah beberapa fungsi yang bisa dipergunakan. Contohnya yaitu tadi media televisi, radio, situs berita online yang sering kalian buka, tentunya Wikipedia dan lain-lain. Kemudian adalah sumber pengetahuan baru. Nah, informasi yang baru itu akan menambah wawasan dan menjadi pengetahuan baru di bidang tertentu. Contohnya informasi tentang cara mengatasi masalah pada kendaraan yang banyak didapatkan dari internet. Nah, kalian bisa mencari informasi tersebut di internet, terutama di Mbah Google, ya. Kalian bisa cari permasalahan apapun, biasanya tutorial apapun, biasanya lebih cenderung mudah dicari sekarang ini. Menjadi sumber pengetahuan baru tentunya. Kemudian ada untuk mempengaruhi khalayak, ya. Informasi dapat menjadi alat untuk mempengaruhi orang banyak, misalnya informasi mengenai produk kecantikan, televisi, agar tujuannya agar masyarakat mengenal dan tertarik pada produk tersebut, ya. Banyaklah gitu endorse ya, endorse kalau nggak salah namanya itu, ya, yang mempengaruhi tentunya banyak orang. Kemudian ada menyatukan pendapat. Nah, informasi digunakan sebagai media penyatu pendapat, namun tidak semua pendapat tersebut tervalidasi. Ada yang namanya hoax, ya. Hati-hati dengan hoax ini, ya, hoax. Nah, jadi informasi itu harus betul-betul valid dan terpercaya dan dapat dimanfaatkan untuk menilai setiap pendapat yang dikemukakan di ruang publik, apakah sesuai dengan informasi tersebut. Kemudian ada menghilangkan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini muncul ketika seseorang atau kelompok kekurangan informasi. Nah, untuk menghilangkan ketidakpastian tersebut dibutuhkan informasi yang lengkap dan valid. Kemudian untuk sosialisasi kebijakan. Nah, banyak kebijakan-kebijakan, terutama biasanya pemangku kebijakan yaitu pemerintah, itu memberikan informasi-informasi, mensosialisasikan kebijakan, misalkan pengadaan bantuan sosial, informasinya seperti apa dan lain-lain. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada jenis-jenis informasi itu sendiri. Yang pertama adalah informasi berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat dibagi menjadi 3, yaitu faktual. Informasi yang disampaikan berdasarkan fakta. Kemudian ada opini atau konsep, informasi yang dibuat berdasarkan pendapat. Kemudian ada deskripsi, informasi dirangkum dalam bentuk penjelasan terperinci. Nah, yang kedua ada informasi berdasarkan kegunaan. Kegunaan pun dibagi menjadi 2, yaitu informasi yang menambah pengetahuan. Yang kedua adalah informasi yang berdasarkan penyajian. Nah, informasi yang disajikan dalam beberapa bentuk seperti artikel, gambar, video, audio, dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan informasi pendidikan, berdasarkan informasi bisnis, informasi kesehatan, informasi olahraga, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi jenis ini dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Nah, jenis informasi ini dibagi menjadi 2, yaitu informasi dalam negeri atau domestik. Yang kedua adalah informasi luar negeri. Nah, untuk penjelasan lebih terperincinya boleh kalian cek lagi LKS yang sudah diberikan, ya. Nanti kalian pelajari kembali secara terperincinya apa, tentang informasi publik itu apa,
Silakan kalian pelajari, terutama kalian harus pelajari juga materi yang dari minggu yang lalu, minggu sekarang. Nah, untuk penugasannya pertemuan kali ini Bapak tidak akan memberikan tugas terlebih dahulu. Tugasnya nanti akan diberikan di minggu depan ya. Jadi pelajari dulu materi minggu yang lalu dan hari ini. Nanti penugasannya akan diberikan di minggu depan ya. Sekian saja dulu dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.